Kalau guru kencing berdiri, maka muridnya kencing. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang masa lalunya gelap, yang dulu jahat, yang dulu tidak pernah mau bersujud kepada Allah, kalau ingin anak-anakmu baik, bertaubatlah. Siapa orang yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Ibu punya dosa. Kami kirimkan wahyu kepada Ilham ibu Musa. Nabi Musa dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Nabi Isa tidak ada ayahnya, cukup dibesarkan seorang perempuan yang solihah. Maka jangan macam-macam dengan ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bapak bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi Sungai Luar di masa akan datang. Ibu bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi Sungai Luar di masa akan datang. Semuanya bisa menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau guru kencing berdiri, maka muridnya kencing maraton. Itu pepatah kita. Anak-anak ini melihat ibunya. Kalau ada anak kecil umur 5 tahun berdiri di pinggir jalan, rambutnya merah, kuning, kelabu, hijau dan biru, bibirnya lipstiknya sampai ke pipi, tangannya pakai kutek berwarna hitam. Anak ini yang ngajarnya siapa? Ibunya malu. Ada gurunya di rumah, itu adalah ibunya. Kalau ada anak laki-laki jam 6 sore pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, membawa Al-Quran menuju surau, langgar, masjid dan musola, itu pasti bapaknya yang memberikan contoh yang baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang masa lalunya gelap, yang dulu jahat, yang dulu pecandu narkoba, yang dulu pezina, perampok, yang dulu tidak pernah mau bersujud kepada Allah, kalau ingin anak-anakmu baik, bertaubatlah. Mudah-mudahan dengan momen tabligh akbar ini yang dulu jahat menjadi baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Saya ini dulu orangnya jahat, Pak
Ustadz, perampok, pencuri, maling, main judi, mabuk, sakau, pezina. Gak usah Bapak kasih tahu, saya sudah lama tahu. Tapi saya tidak mau anak saya jahat macam saya, Pak Ustadz. Saya tobat, sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ke masjid. Bagus. Saya ini orangnya nggak bisa ngaji, Pak Ustadz. Saya ingin anak saya pandai. Saya serahkan ke Ustadz Qori kita tadi, Pak Ustadz. Mantap. Begitu orang tua, betul Bu. Ini sekarang ada bapak-bapak, saya ini orangnya bodoh Pak Ustadz, nggak bisa ngaji Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Bagaimana generasi kita ke depan? Siapa orang yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Ibu punya dosa, betul? Betul. Di antara kita ini semua kata-kata hikmah, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Makanya saya ini ceramahnya nggak panjang. Karena kalau makin lama bicara, makin banyak silap, salah dan dosa. Mudah-mudahan semua dosa saya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengampunkan dosa saya karena ketulusan hati Bapak Ibu jamaah Sungai Luar ini semua, insya Allah. Sungainya mana? Ada di luar. Pantas namanya Sungai Luar. Nama Pak Kadesnya laut. Pak Baharudin. Bahar itu artinya laut. Maka saya sering mantap ini. Desa dipimpin oleh laut. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak yang baik itu seperti bibit diletakkan di tanah yang baik, maka tumbuhlah bunga-bunga yang harum semerbak, indah dipandang mata. Seperti mana? Ini bunga di depan saya ini. Subur memang Sungai Luar ini, sampai dalam masjid tumbuh bunga. Tolong selesai acara dipulangkan ke panitia. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman namanya kaktus. Dilihat bunganya tidak enak, dicium hidung bengkak. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah diceritakan tentang bapaknya yang baik, diceritakan tentang bapaknya yang jahat, namanya Azar.
Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, kenapa engkau menciptakan berhala? Bapaknya tukang buat berhala, penyembah berhala. Tapi anaknya menjadi baik. Kenapa? Ibunya baik. Nabi Musa alaihi salam tidak pernah diceritakan tentang bapaknya dalam Al-Quran. Wa idh auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan wahyu kepada Ilham ibu Musa. Nabi Musa dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Nabi Isa tidak ada ayahnya, cukup dibesarkan seorang perempuan yang solihah, namanya Maryam. Jadi kalau begitu hebat mana? Laki-laki apa perempuan? Lihat, perempuan luar biasa. Perempuan bisa membesarkan Ibrahim, perempuan bisa membesarkan Musa, perempuan bisa membesarkan Isa, dan perempuan membesarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 2 bulan dalam kandungan meninggal bapaknya. 2 bulan dalam kandungan, meninggallah ayahnya. Tapi karena seorang ibu, maka jangan macam-macam dengan ibu. Dengan seorang ibu, anak menjadi qari. Dengan seorang ibu, anak menjadi ulama. Dengan seorang ibu, anak menjadi generasi yang berdaya guna. Dengan seorang ibu, anak menjadi anak yang soleh. Makanya syarat untuk dapat generasi yang berdaya guna, ibunya mesti baik. Ibu yang baik itu bagaimana Pak Ustaz? Gak perlu saya sebutkan. Datang ke sungai luar, di sini ibunya baik-baik. Baik ibu yang di dalam maupun ibu yang di luar. Ibu di luar, di sungai luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Masjid ini kokoh karena ada tiang 4 di tengah dan tiang-tiang di samping. Yang 4 Ustaz kok tahu? Jelas. Yang di samping saya lupa ngitungnya. Tapi yang jelas kalau tidak ada tiang, na'udzubillah, roboh bangunan ini. Bapak memang penting, tapi ibu super penting. Bapak pergi ke laut mencari ikan, pergi bertanam karet, pergi mengurus sawit. Ibu yang mengurus anak. Ibu pernah mewakilkan ke bapak? Belum pernah. Kata bapak, untuk anak yang pertama ini kamu yang ngandung ya bu? Ya. Nanti yang kedua aku. Tidak bisa. Untuk bulan ini kamu yang menyusukan anak ya bu? Ya. Bulan kedua nanti aku. Gak bisa.
ibu-ibu yang luar biasa, ibu yang berhijab, berjilbab panjang, ibu yang tidak pernah tinggal sholat tahajud, ibu yang mendoakan anaknya di setiap malam, ibu yang meneteskan air mata. Tadi saya lewat, ada ibu-ibu memegang anak, air matanya. Saya nggak tahu apakah dia haru atau kakinya keinjak. Saya melihat ada ibu-ibu menggendong anaknya sambil berdoa. Ustaz kok tahu? Saya kan melihat dari dalam. Begitulah ibu-ibu di sungai luar ingin agar anak kecil di bawah, anak kecil sampai duduk di atas apa itu? Anak-anak kecil di bawah semuanya. Padahal ini jam genting. Ini jam-jam segini ini kan jam genting ini. Ini jam segini ini jam yang paling mengerikan. Ibu-ibu di rumah persiapan untuk sinetron nanti malam. Mau-maunya mereka datang kemari hanya untuk mendengarkan tausiah. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu sungai luar ini istiqomah, dan anaknya anak-anak yang soleh-soleh. Masya Allah, tengok itu anak soleh, langsung hilang dia. Dipasangkan baju koko, dipasangkan peci, berkerumun di tengah orang ramai, didekatkan ke Ustadz, tolong pegangkan kepala anak saya Ustadz. Saya kalau sudah melihat ibu-ibu membawa anak kecil, saya sedang melihat almarhumah ibu saya 30 tahun yang lalu, saat membawa saya kenduri maulid, membawa saya ke tempat para ulama, membawa saya ke majelis-majelis pengajian. Agaknya begitulah emakku dulu. Maka saya tak pernah menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang bercerita di depan ibu-ibu saya. Melihat ibu-ibu, teringat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat bini orang, lupa bini kita, itu yang tak bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa
أجمعين صلوا على النبي يا نبي سلام